Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di sesi kedua di pertemuan kelima ya, akuntansi pajak terkait dengan persediaan. Tadi di sesi 1 kita sudah membahas mengenai apa itu persediaan, kemudian jenis-jenis persediaan, kemudian sistem pencatatan ya, ada sistem periodik, kemudian ada sistem perpetual ya. Nah, di sesi kedua pertemuan 5 ini kita akan membahas mengenai sistem penilaian persediaan. Sistem penilaian persediaan, kemudian kita akan melihat ke contohnya. Baiklah, di sini Ibu akan share untuk sistem penilaian persediaan ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya terkait dengan sistem penilaian persediaan ya. Nah, di sini terkait sistem penilaian persediaan di sini itu ada menurut Wit dan Wok tahun 2011 itu penilaian persediaan barang dagang itu ada specific identification method ya, kemudian ada juga cost flow method first in ya, kemudian ada first out FIFO ya, LIFO, FIFO, kemudian ada average juga. Nah, kemudian ada estimasi persediaan gross profit method dan retail inventory method. Nah, biasanya kalau di akuntansi kita seringnya mendengar ya terkait dengan metode penilaian persediaan ada FIFO, LIFO, FIFO dan average ya kan. Nah, di sini. Nah, tapi di sini kita juga akan membahas selain itu diantaranya specific identification method yang tadi sudah disebutkan dan yang ketiga ini. Nah, baiklah kita di sini mengetahui dulu ya mengenai specific identification method ya. Apa itu specific identification method ya? Nah, di sini Ibu ada modul ya. Ibu akan share modulnya terkait dengan specific identification method ya. Di sini dikatakan bahwa metode ini digunakan dengan cara mengidentifikasikan setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam akun persediaan. Nah, biaya barang-barang yang telah terjual itu dimasukkan dalam harga pokok penjualan atau HPP ya. Sementara biaya barang yang masih ada itu dimasukkan pada persediaan. Nah, metode ini dapat diterapkan pada situasi yang melibatkan sejumlah kecil item berharga tinggi ya tentunya dan dapat dibedakan. Ini ya contohnya, misalkan usaha ya perhiasan, mobil dan furnitur ya. Kemudian metode ini menandingkan ya kan, menandingkan di sini menandingkan arus biaya dengan arus fisik barang ya. Nah, di sini namun metode ini memiliki kelemahan ya. Kelemahannya adalah perusahaan dapat memanipulasi laba neto dan biaya-biaya yang terjadi dialokasikan secara arbiter ya. Jadi di sini juga memiliki kelemahan. Kemudian terkait dengan gross profit method ya, di sini akuntan, auditor, dan manajer itu sering menggunakan metode ini untuk menguji kewajaran nilai. Kemudian persediaan akhir tentunya. Nah, selain itu juga dapat untuk mendeteksi kesalahan yang besar ya dalam menilai persediaan akhir. Nah, tetapi metode ini tidak seharusnya digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan pada akhir tahun. Nah, di sini ada langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah langkah pertama net sales at retail ya kali estimated gross profit itu estimated cost of goods sold. COGS-nya ya, HPP-nya. Kemudian langkah kedua, good available for sale at cost ya dikurangkan dengan estimated cost of
goods sold itu adalah estimated ending inventory at cost. Nah, ini untuk langkah dalam gross profit method. Kemudian ada retail inventory method. Nah, di sini metode ini sering dipakai oleh peritel. Contohnya misalkan pasar swalayan ya dan toserba untuk menaksir nilai persediaan guna penyusunan laporan perhitungan laba rugi atau untuk menentukan apakah terjadi ya kekurangan persediaan. Nah, di sini anggapan yang dipakai dalam metode ini adalah bahwa perbandingan rasio biaya terhadap harga retail barang yang tersedia dijual selama satu periode. Nah, syarat yang perlu dipenuhi agar metode ini dapat dipakai adalah catatan harga jual dan retail setiap barang yang dibeli. Nah, di sini ada langkah yang dapat dilakukan di antaranya. Langkah pertama adalah ya good available for sale at retail dikurangi dengan net sale at retail, maka ending inventory at retail. Kemudian langkah kedua adalah good available for sale at cost ya dibagi dengan good available for sale at retail, maka cost to retail ratio. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah ending inventory at retail. Nah, ini dikalikan dengan cost to retail ratio, maka estimated ending inventory at cost. Nah, ini sumbernya dalam Wit dan Work 2011 ya, halaman 211 dalam bukunya Profesor Sutrisno Agus, yaitu akuntansi perpajakan. Tentunya dalam topik persediaan. Nah, di sini di dalam standar akuntansi, khususnya dalam SHK ETAK ya 2009-52 sampai 57 itu diatur mengenai persediaan. Nah, di sini ada ruang lingkup terkait dengan persediaan. Nah, di sini diinformasikan atau dikatakan disebutkan bahwa persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Kemudian dalam proses produksi untuk kemudian dijual, kemudian dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, di sini tidak termasuk ya persediaan dalam proses dalam kontrak konstruksi dan efek tertentu ya, ini yang tidak termasuk ya ruang lingkup persediaan yang diatur di dalam SAK ETAK. Nah, selanjutnya adalah mengenai pengukuran ya. Di sini dikatakan ya bahwa biaya perolehan persediaan itu mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lainnya. Kemudian biaya pembelian di sini adalah harga beli, termasuk biaya masuk, pajak lainnya, biaya pengangkutan, ya, kemudian biaya penanganan dan biaya yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Nah, diskon dagang, potongan dan lainnya yang serupa itu dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Nah, kemudian terkait dengan biaya konversi, ini adalah biaya tenaga kerja langsung dan overhead produksi tetap serta variabel yang timbul dalam mengkonversi bahan menjadi barang jadi. Ya kan? Nah, kemudian alokasi overhead produksi tetap ya didasarkan pada kapasitas fasilitas produksi normal, sedangkan overhead produksi variabel dialokasikan pada unit produksi atas dasar penggunaan aktual fasilitas produksi. Nah, di sini untuk biaya konversi produk bersama ya joint produk yang mempunyai produk utama main produk dan produk sampingan by produk dialokasikan dengan dasar yang rasional dan konsisten ya. Ini terkait pengukuran persediaan yang diatur di dalam SAK ETAK. Nah, kemudian pengakuannya.
Nah, di sini menurut standar akuntansi ya, khususnya SAK Etap, bahwa persediaan diakui sebagai beban periode pada saat pendapatan terkait diakui. Nah, selanjutnya penurunan nilai. Nah, di sini untuk penurunan nilai yang diatur di dalam SAK Etap 2009 bahwa persediaan diakui itu sebagai beban periode pada saat pendapatan terkait diakui, ya. Nah, kemudian untuk pengungkapan di sini entitas harus mengungkapkan diantaranya terkait dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mengukur persediaan, ya kan? Kemudian ada total jumlah tercatat persediaan. Selanjutnya ada jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode. Selanjutnya ada jumlah penurunan nilai persediaan dan pemulihannya, ya, yang diakui dalam laba rugi, ya. Selanjutnya jumlah tercatat persediaan yang diagungkan. Nah, ini terkait dengan persediaan, ya, ruang lingkup, ya, pengukuran, pengakuan, penurunan nilai dan pengungkapan. Nah, ini sudah disampaikan yang tadi terkait penilaian persediaan dari specific identification method, ya. Nah, di sini sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang FIFO, LIFO dan average, ya. Nah, di sini. Nah, di sini untuk FIFO, LIFO dan average kita akan melihat ke contoh. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan sedikit mengenai FIFO ya, mungkin Anda sebelumnya juga sudah pernah belajar ya di pengantar akuntansi mengenai penilaian persediaan. Jadi perlu diingat ya, sistem penilaian persediaan itu tadi ya, diantaranya ada FIFO, LIFO, dan average ya. Tapi kalau sistem pencatatan yang sudah disampaikan di sesi pertama itu ada sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Jadi sistem pencatatan dan metode penilaian persediaan itu berbeda. Nah, di sini dalam akuntansi juga kita sudah jelas mengenal ya 3 metode yang digunakan ya dalam menghitung besarnya nilai persediaan akhir. Ada metode FIFO, first in first out ya, metode LIFO, last in first out, dan metode biaya rata-rata atau average cost method. Nah, di sini dengan menggunakan metode FIFO ya, harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli ya, yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Nah, di sini mengenai FIFO. Nah, dalam hal ini tidak berarti bahwa unit atau barang yang pertama kali dibeli adalah unit atau barang yang pertama kali akan dijual tentunya. Nah, jadi di sini penekanannya bukan kepada unit atau fisik barangnya, melainkan lebih kepada harga pokoknya. Nah, dengan menggunakan metode FIFO, tentunya yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang terakhir kali dibeli. Nah, sebaliknya, dengan menggunakan metode LIFO, ya kan, harga pokok dari barang yang terakhir kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Nah, dalam hal ini tentunya tidak berarti bahwa unit atau barang yang terakhir kali dibeli adalah unit atau barang yang pertama kali akan dijual. Nah, dalam hal ini tidak berarti ya tadi bahwa unit atau barang yang terakhir dibeli adalah unit atau barang yang pertama kali akan dijual. Sama seperti metode FIFO, penekanannya bukan kepada unit atau fisik barangnya, melainkan harga pokoknya. Dengan menggunakan metode LIFO, yang akan menjadi penilaian persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang pertama kali dibeli. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan metode biaya rata-rata atau average cost method, nah, harga pokok penjualan per unit dihitung berdasarkan rata-rata harga perolehan per unit dari barang yang tersedia untuk dijual. Nah, ini ya, kita sudah
mengingat kembali atau mengulas kembali mengenai metode FIFO, LIFO, dan average. Nah, baiklah kita langsung ke contoh transaksi. Nah, di sini kita akan mencoba ketika menggunakan metode FIFO saja ya, FIFO saja. Nah, di sini misalkan ada contoh, diketahui di sini tanggal 1 Januari ya. Di sini ada persediaan awalnya adalah 200.000, ya kan? Metode FIFO. Persediaan awalnya adalah 200.000, itu unitnya adalah 120, ya kan? Kemudian tanggal 7 Januari, ya. 7 Januari di sini adalah penjualan 84, ya kan? Kemudian tanggal 12 Januari pembeliannya di sini adalah 210, ya. Kemudian tanggal 15 Januari penjualannya 48, 22 Januari penjualannya adalah 24. Kemudian tanggal 28 Januari penjualannya 24. Kemudian tanggal 28 Januari pembelian 60 dengan harga perolehan 220. Kemudian pembelian 3 Januari unitnya 60, harga perolehannya adalah 220. Nah, di sini kita akan membuat atau menghitung besarnya persediaan akhir ketika menggunakan FIFO perpetual. Nah, di sini kita lihat ya tanggal 1 Januari. Nah, di sini kita lihat contoh transaksinya ya. 1 Januari persediaan awal adalah 120.200 ya. Maka di sini 120.200 kita kalikan ya, 200.000 dikalikan dengan 120 menjadi 24 juta. Kemudian tanggal 7 Januari di sini kita lihat ada transaksi penjualan sebanyak 84 unit. Sehingga di sini 84 dikalikan dengan 200 menjadi 16.800. Nah, di sini saldo persediaan akhirnya adalah 120 dikurangi 84, ketemulah 36. Saldo persediaan akhirnya adalah 36 dikalikan 200, saldonya adalah 7.200 per 7 Januari 2019. Nah, selanjutnya di tanggal 12 Januari kita ada pembelian ya dengan harga perolehan 210 dengan unit 96. Nah, di sini berarti 96 ya di pos pembelian 210 dikalikan 96 menjadi 20.160. Kemudian saldo yang akhir kita tulis kembali di sini, kemudian kita tambahkan dengan 96 dan pembelian yang di tanggal 12 yaitu 210 menjadi 20.160 ya, ini dari sini ya. Nah, di tanggal 15 Januari di sini kita ketahui ada transaksi penjualan sebanyak 48 ya. Di sini maka kita habiskan dulu kan yang saldo persediaan akhir yang dengan nilai harga perolehan 200.000, kemudian sisanya kita gunakan yang pembelian yang tanggal 12 Januari. Nah, sehingga di sini yang masih ada adalah di sini ya 84. Kan 96 dikurangi 12 menjadi 84, 210 kali 84 menjadi 17.640. Kemudian di tanggal 22 Januari 2019 penjualan 24 ya, di sini 210 ya. 210 di sini dikalikan dengan 24 ya, 5.040.000 ya, saldo persediaan akhir menjadi 60 dikalikan 210 menjadi 12.600. Kemudian di tanggal 28 Januari 19. Nah, di sini ada pembelian 60 ya. 60. Di sini kita lihat soalnya ya, 60 ya, 220 berarti 60 dikalikan 220 13.200 ya. Nah, di sini berarti 60 dikalikan 210 12.600 ya. Kemudian di sini ini yang saldo sebelumnya kan. Nah, ditambah dengan pembelian yang ini yang di tanggal 28. Kemudian di tanggal 31 Januari itu ada pembelian lagi 60 dengan harga perolehan 220.000. Nah, sehingga tinggal kita tambahkan di pos pembelian, ya kan? Nah, di sini 60 ya, saldo yang sebelumnya di tanggal 28, kemudian tambahkan dengan 120.
Nah, sehingga di sini kita di saldo akhir ya ada dua harga perolehan ya, yang 60.210 sebesar 12.600.000 dan yang 120 dikalikan dengan 220 26.400.000. Nah, ini terkait dengan FIFO perpetual. Nah, terkait dengan FIFO periodik, ini diketahui besarnya persediaan akhir sebanyak 180 unit akan disajikan dalam neraca per 31 Desember 2019. Nah, di sini diketahui nilai unitnya adalah 60 dengan harga 220, yaitu 13.200.000, 120 dikalikan 200.000 menjadi 24 juta, totalnya adalah 180, 37.200. Nah, karena barang yang tersedia untuk dijual adalah ya 336 unit, di mana 108 unit masih tersedia di gudang, maka berarti banyaknya unit yang sudah terjual adalah 156. Nah, besarnya HPP untuk 156 itu berapa? Nah, di sini kita hitung 84 ya, 84 dari 220 ya. Ya kan, kemudian 200.000 ya, kemudian 48 210.000 ya. Di sini kita lihat 84 ini ya, ini kali 200.000, kemudian 120 ya, 120 di sini ya, dari dikalikan dengan 210, 48-nya dikalikan dengan 210, 48-nya dikalikan dengan 210, kemudian 24 dikalikan dengan 210. Nah, totalnya berarti 156. Ya, di sini kan ya, berarti 156 unit. Nah, berarti kita totalkan dengan nilai harga pokoknya untuk 156 unit adalah 31.920. Nah, selanjutnya untuk menggunakan metode rata-rata. Nah, di sini tanggal 1 Januari ya 2019 kita ada saldo ya di sini 24 juta. Ya kan? Ada 24 juta ya saldo persediaan ya. Sama ya dengan ini ya saldonya. Persediaan awal ini kan menjadi 120 dikalikan 200.000. Nah, di sini 24 juta hasilnya. Kemudian tanggal 7 Januari 84 ya unit ini ya. 200.000 16.800.000, kemudian berarti 120 dikurangi 84 menjadi 36 unit ya, dengan harga perolehan sebesar 200 juta, totalnya adalah 7.200.000. Nah, di sini kemudian di tanggal 12 Januari kita masih ada pembelian 96 dan harga perolehannya adalah 210, sehingga dikalikan menjadi 20.160. Nah, ini nanti kita rata-ratakan ya. Nah, ini kita kalikan 132, nanti hasilnya akan sama. Nah, seperti ini karena menggunakan metode rata-rata ya. Nah, di sini kita lihat perbedaannya jika menggunakan metode ya rata-rata dan metode FIFO. Kita lihat di sini kalau dengan metode biaya rata-rata saldo persediaannya adalah di sini di tanggal 31 Januari-nya ya, di sini belum ada ya. Jadi di sini ada tambahan lagi di tanggal 31 Januari itu ada 60 dikalikan 220.000 ya. Totalnya 13.200.000, kemudian 120 ditambah dengan 60 kan ya. Jadi saldo persediaan akhir ini masih ada satu tanggal ya, kita hitung sama-sama itu 180 ya, dengan harga perolehan berarti menjadi 215.756.000 ya, 213 ditambahkan dengan 13.200 kan ya.
Nah, di sini sehingga totalnya saldo persediaan ini adalah ini ya dikalikan 180 ya 215.756 tadi dikalikan dengan 180 ketemunya adalah 38.836 ya di sini. Nah, jadi di sini ada tanggal lagi tanggal yaitu tanggal 31 Januari. Pembeliannya adalah 60, harga perolehannya 220.000, totalnya adalah 13.200.000. Kemudian saldo persediaannya berarti di sini ya ada satu baris lagi adalah 180. Kemudian harga perolehannya 215 ya, 205. Oh, di sini kelihatan nih, 215 ya. Nah, di sini ternyata ini terlalu ini ya. Kita ke ataskan saja. Nah, di sini supaya kelihatan semua ya. Ini harusnya ada satu lagi di tanggal 31. Nah, di sini ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini dia. Nah, ya kan? Nilai unitnya 80 unit, kemudian harga perolehannya ada 215.756, totalnya adalah 38836 ya. Di sini kita menggunakan metode average. Oke. Ini terkait dengan contoh FIFO, LIFO, dan metode rata-rata. Nah, selanjutnya kita lihat dari sisi perpajakan ya. Dari sisi perpajakan terkait dengan akuntansi persediaan ya. Di sini kita tahu ya, yang tadi kita bicara terlebih dahulu di sini bahwa sebagaimana dijelaskan bahwa berfluktuasinya barang jadi atau bahan baku sebagai arus masuk dan arus keluar menimbulkan harga jual yang berfluktuasi sehingga menimbulkan juga persoalan penilaian persediaan di dalam harga pokok penjualan tentunya. Nah, dari sisi praktik akuntansi berarti akuntansi komersial ya dan akuntansi pajak tidak ada perbedaan sebenarnya prinsip dalam metode pencatatannya. Nah, sehingga metode pencatatan yang dapat digunakan adalah sistem perpetual ya baik rata-rata maupun FIFO atau metode pencatatan fiskal ya. Di sini kolektif yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 10 ayat 6 ya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, tapi di sini dikatakan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 di pasal 10 ayat 6 perlu diperhatikan, maka sistem pencatatan yang diperkenalkan adalah sistem pencatatan perpetual. Ini dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Atas dasar pertimbangan itulah dalam pedoman penyusunan laporan keuangan fiskal ditegaskan agar pencatatan sedapat mungkin dilakukan dengan sistem perpetual. Akan tetapi untuk hal-hal tertentu yang karena sifatnya mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem perpetual seperti pasar swalayan dan sistem lain dapat digunakan tentunya ya. Nah, kemudian di sini di dalam pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, namun demikian ya, mengacu pada batang tubuh pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang pertama dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama ya. Nah, menetapkan besarnya nilai persediaan atau nilai pemakaian persediaan menurut praktik akuntansi pajak dengan tegas hanya dua pilihan yang diperkenankan dibandingkan dengan praktik akuntansi komersial yang mempunyai lebih banyak pilihan. Nah, dalam hal penggunaan metode persediaan, metode penilaian persediaan di sini juga disyaratkan harus adanya taat asas. Ya, nah di sini. Jadi di sini disarankan tadi ya menggunakan metode rata-rata.
Ya. Nah, di sini penilaian pemakaian persediaan dapat disimpulkan ya, untuk penghitungan HPP hanya boleh dilakukan dengan dua cara menurut ketentuan perpajakan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 dalam pasal 10 ayat 6, yaitu metode rata-rata atau average atau metode mendahulukan persediaan yang didapat pertama, first in first out, atau FIFO. Nah, jadi FIFO dengan metode rata-rata yang diperkenankan atau yang sebaiknya dilakukan di dalam penilaian persediaan ini menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008. Nah, di sini terkait dengan kepentingan penghitungan pajak penghasilan ya. Pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan itu menyatakan bahwa persediaan harus dinilai berdasarkan harga perolehan. Nah, di sini oleh karena itu ya, apabila WP melakukan penilaian berdasarkan metode selain harga perolehan, maka diperlukan penyesuaian atau adjustment ya. Dengan demikian, WP yang melakukan penilaian persediaan berdasarkan ya di sini ya, atau mengacu kepada undang-undang perpajakan tentunya ya, harus mengacu kembali kepada ketentuan undang-undang perpajakan ya, yaitu harga perolehan sebagai dasar penilaian persediaan. Nah, selanjutnya karena undang-undang PPH mengatur pula ya hubungan istimewa antara pihak penjual dan pihak pembeli, sehingga apabila ternyata terdapat hubungan istimewa, maka perlu disesuaikan dengan kewajaran dan kelasiman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa sebagaimana yang diatur atau diamanatkan dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, di sini penetapan besarnya nilai persediaan atau nilai pemakaian menjadi sangat penting ya, karena berpengaruh ke harga pokok produksi. Nah, cara penilaian persediaan yang berbeda pada akhirnya juga akan mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak. Ya, di sini. Oke, terkait dengan dari sisi perpajakan kita ke contohnya ya. Ibu akan share untuk contohnya di sini. Ya, contohnya. Nah, di sini kita akan lihat. Ya, ini dalam sisi perpajakannya. Kita ke contoh ya. Nah, di sini pada tanggal 3 Maret 2012, PT Bintang membeli 100 unit barang dagang. Ya kan? Barang dagang dengan harga 5 juta. Harga belum termasuk PPN secara tunai. PT Bintang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, karena sudah PKP, maka dia wajib untuk memungut PPN. Ini sejak 31 Januari 2005. Pembukuan atas persediaan dilakukan dengan sistem perpetual. Nah, ini yang sesuai disarankan di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, disarankan untuk menggunakan perpetual. Nah, jurnal untuk transaksi tersebut, nah di sini ya 3 Maret berarti persediaan barang dagang 5 juta, kemudian persediaan barang dagang 5 juta, kemudian pajak masukan 500 ya, karena tadi 5 juta kan belum termasuk PPN, sehingga 10% dari 5 juta, sehingga pajak masukannya adalah 500.000. Itu kas atau bank, totalnya 5.500.000 ya. Ini pajak masukannya adalah 10% dikalikan dengan 5 juta. Nah, untuk menghitung harga satu unit barang adalah 5 juta dibagi dengan 100 unit, kan tadi ada 100 unit ya, berarti satu unitnya adalah 50.000. Nah, pada tanggal 31 Maret 2012, di sini PT Bintang menjual 30 unit barang dagang secara tunai dengan harga jual per masing-masing unit sebesar 70.000. Ya, tadi belinya 50, dijual sebesar 70.000, dijual seharga 70.000. Nah, 70.000 ini belum termasuk PPN. Nah, pembukuannya adalah di sini tanggal 31 Maret ya. Di sini kas atau bank ya. Di sini
2.310.000 ya. Kas atau bank, tu pajak keluaran, tu penjualan. Nah, di sini 210 ini adalah 2.100.000 ya, 2.100.000 dikalikan 10% menjadi 210 ya. Kemudian ini penjualannya kan 2.100.000 kan ya. Nah, 2.100.000 ini penjual 30 unit dengan harga 7. Nah, 7 kali 3 kan 21, 2.100.000 ya. Dikalikan 10% menjadi 210 untuk PPN-nya karena belum termasuk PPN. Kemudian harga pokok penjualan atau COGS ya, itu persediaan barang dagang. Nah, di sini adalah 1.500.000 dari mana? Dari 50.000 dikalikan 30 unit. Tadi kita tahu harga belinya adalah 50.000, harga jualnya adalah 70.000. Untuk COGS-nya adalah 50.000 dikalikan dengan 30 unit. Begitu ya, ini untuk pembukuannya. Selanjutnya di sini persediaan barang dagang yang tersisa dan tercatat dalam pembukuan PT Bintang tanggal 31 Maret 2012 adalah 50.000 dikalikan dengan 70. Tadi kan belinya 100, kemudian laku 30, berarti sisanya adalah 70. 70 kali 50.000 menjadi 3.500.000. Ini persediaan barang dagang yang tersisa atau yang belum terjual. Apabila PT Bintang belum dikukuhkan sebagai PKP, maka jurnal pada saat pembelian barang dagang sebagai berikut. Nah, ini ketika tidak dikukuhkan sebagai PKP ya. Nah, kita lihat ya. Ini apabila tidak dikukuhkan. Berarti persediaan tanggal 3 Maretnya persediaan barang dagang tu kas atau bank. PT Bintang tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya sehingga pajak masukan dimasukkan sebagai harga pokok barang dagang. Jadi harga 1 unit barang dagangnya adalah 5.500.000 dibagi dengan 100 yaitu 55.000. Nah, jurnal untuk transaksi penjualannya adalah kas dan bank, kas atau bank yaitu penjualan 2.100.000. Harga pokok penjualannya berarti 1.650 ya. Di sini 55.000 tadi harga belinya dikalikan 30 menjadi 1.650 yaitu harga pokok penjualan tuh persediaan barang dagang. Nah, ini jika tidak PKP ya. Nah, kalau yang PKP berarti yang tadi yang sebelumnya. Karena bukan PKP maka PT Bintang tidak memungut pajak keluaran ya. Jadi dilarang ya untuk memungut pajak keluaran jika tidak dikukuhkan sebagai PKP atau pengukuhan kena pajak. Ya, kita tahu pengusaha kena pajak. Kita tahu bahwa batasan sebagai pengusaha kena pajak adalah ketika omsetnya itu per tahun itu memiliki omset sampai dengan dari 4,8 mil per tahun, itu wajib untuk PKP. Tetapi ketika di bawah 4,8 mil per tahun itu ya, itu bukan berarti tidak boleh mengajukan PKP, itu boleh milih. Boleh milih ya, artinya boleh tidak PKP dan boleh PKP sesuai dengan kebutuhan wajib pajak begitu ya. Tetapi yang wajib adalah ketika sudah memiliki omset 4,8 mil per tahun itu wajib untuk mengajukan pengukuhan kena pajak. Kalau tidak nanti akan diterbitkan secara jabatan ya. Bisa jadi kan kalau pengusaha kena pajak selain kita PP mengajukan juga nanti akan diterbitkan sebagai PKP oleh dalam hal ini Fiskus ya, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak. Nah, jadi ini terkait dengan perpajakan ya, akuntansi perpajakan dari akuntansi persediaan. Jadi kita sudah tahu tadi mengenai akuntansi persediaan yang diatur di dalam SAK etap ya. Kemudian bagaimana tadi ruang lingkupnya, pengakuannya, penilaiannya dan terkait juga dengan
pengakuan, penurunan nilai, pengukuran, kemudian pengungkapan yang diatur di dalam SAK etap kita sudah mengetahuinya. Kemudian kita juga sudah melihat dari sisi perpajakan yang diatur di dalam Undang-Undang PPH, tentunya di dalam Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa tadi metode penilaian persediaan yang disarankan atau yang digunakan menurut Undang-Undang PPH adalah average rata-rata dan FIFO, ya. Tentunya itu perlu diperhatikan dan disarankan untuk menggunakan perpetual seperti itu. Nah, di sini kita harus benar-benar bisa memahami sama-sama, ya, tentunya bahwa di sini sangat penting dalam kita mengetahui aturan yang berlaku. Itu saja sesi 2 dalam pertemuan 5 ini terkait dengan akuntansi persediaan. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya terkait dengan praktika akuntansi perpajakan khususnya dalam akuntansi persediaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.